Welcome Raja Fam. Jadi hari ini kita dapat opportunity nih buat ngobrol with the man, the myth, the legend himself, brother. Yes, Mas Didit Maulana. Nah, kasih lo kita lagi di mana, Cak? Kita lagi di Gria, butiknya Mas Didit di dekat Pondok Indah ya, ini ya, di daerah Pondok Indah ya. Dan kita pergi Euro langsung. Iya. Gimana? Ini disclaimer kita bukan ditodong ya. Iya. Kita bukan ditodong sama sekali. Ini kita emang langsung beli Euro. Tadi soalnya menodongkan diri. jadi studionya kan agak lebih dalam. Jadi tadi kita lewatin ada baju-baju. Iya. Oke, Oh, sengaja bro itu. Itu marketing sengaja. Jangan. Aduh, kena lagi jebakannya. Satu. Aduh, ini lumayan juga nih makanya. Akhirnya nyoba-nyoba. Oke lah, ini kayak emang cocok nih ini. Tapi itu lu banget bro. Ini gua banget Itu lu banget parah. Yes. Oke, ya. Ini juga cocok sih John. Cocok. Tapi ini gue mau ini masih dia nanti di Oh boleh dong, bisa dong di alter. Pasti bisa lah. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Pasti bisa semuanya. Siap. Mas Didit, permulaan nih Mas Didit. Boleh dijelasin sedikit nggak Mas Didit? Background hadirnya Ikat nih di Indonesia ini. Iya, terutama untuk masyarakatnya. Yes. Siap. Nah jadi kan waktu itu sempat megang beberapa international brand sebelumnya gitu. Nah kemudian mikir ya tahun 2010 gitu. Aduh ini anak-anak muda Indonesia nih harus tahu nih budaya mereka. Tapi harus it's gotta be introduced in a fun way gitu ke anak-anak muda ini sehingga mereka juga masuknya tuh halus gitu kan, nggak yang terlalu berat ya. Terlalu berat. Iya. Nah makanya waktu itu kita pakai platform fashion karena kan suka fashion banget. Jadi memang I think it's gonna be the right platform buat kita mengenalkan budaya ya kepada si generasi muda ini gitu. Yes. Sampai akhirnya tahun 2010 riset kira-kira mau bikin yang kayak gimana. Akhirnya kita bikinlah si Tenun Ikat ini. Terus 1 tahun research 2011 akhirnya kita launch si Ikat Indonesia. Akhirnya launch di 2011 ya. Aku kan kemarin kan udah research sedikit lah tentang Mas Didit nih. Udah research sedikit. Udah dari 2011 Ikat launching. Habis itu, waduh ini kok kolaborasinya banyak banget ini. Sama Starbucks, sama Garuda, Betul. sama Disney dan lain-lain. Nah itu ceritanya gimana kok bisa sampai sana Mas Didit? Jadi sebenarnya di awal sih sebenarnya nggak pernah kita aiming ya mau kerja sama si A, B, C itu nggak pernah ada gitu. Tapi ya seiring berjalan waktu orang kemudian kenal kita sebagai brand yang top of mind ketika mau ngobrolin tentang budaya Indonesia dan segala macam terutama di bidang fashion, akhirnya kita banyak diajak kerjasama gitu loh. Dan waktu itu juga kaget juga sih karena yang ngajak tiba-tiba langsung yang international brand. Kemudian waktu itu ingat banget sama Tumi, langsung 2016 tuh karyanya itu dipakai sebagai merchandise di Grammy Awards waktu itu. Di Grammy Awards. 2016. Gila jauh juga ya John. Grammy Award loh. Tapi waktu itu kalau misalkan yang kayak Disney gitu, dia approach-nya gimana? Maksudnya konsepnya tuh apa Mas Didit? Iya itu benar juga. Nah jadi waktu itu si Disney mereka mau merayakan ulang tahunnya Mickey Mouse yang ke-100 kalau nggak salah. Nah terus mereka mau bikin special limited edition collections-nya baju-bajunya gitu. Nah akhirnya waktu itu kita bikinin, kita tawarin, and then dari prinsipal Disney-nya oke, akhirnya kita bikin fashion show-nya. Waktu itu kita bikin show-nya tuh di Jakarta Fashion Week. Gitu. Oke. Sama kayak kemarin Mas Didit juga spek ya Mas ya? Iya. Collab sama spek ini La Fiore del Fiore ya? Yeah. La Storia del del Fiore, The Story of the Flower. Iya. Itu juga waktu itu dihubungin sama Smack karena sebelumnya mereka kan kerjasama sama Dolce Gabbana kalau yang di luar negeri gitu ya. Gitu. Terus di Indonesia mereka mau cari satu talent yang kira-kira bisa represent Indonesian punya budaya gitu. Terus akhirnya ya udah kerjasama ditawarin deh gitu, mau nggak gitu. Tapi kita bikin satu dulu ya gitu, and then see the response dari mereka punya prinsipal kayak gimana. Oh ya udah deh, oke kita lihat dulu gitu. Akhirnya ya udah waktu itu akhirnya bertapa dulu. Berapa lama bertapa ya Mas Didit? Iya. Gitu sih. Seru gitu. Tapi konsepting dari La Storia del Fiore itu apa tuh Mas Didit? Oke, nah jadi konsepnya itu sebenarnya adalah the story of the flower. Jadi kalau menurutku itu adalah setiap orang tuh
punya proses masing-masing untuk blooming gitu loh. Dari mulai di era yang dalam ini. Karena kan serba digital, apa-apa semua serba cepat. Yes. Even you can summarize one story within 14 second kan. Nah jadi menurut aku, tapi sebenarnya proses hidup tuh nggak kayak gitu loh. Nggak secepat itu. Makanya mungkin sekarang banyak orang yang ada yang anxiety dan segala macam karena mungkin mereka punya expectation lebih cepat padahal nggak kayak gitu. And then every one of us itu punya proses yang bloomingnya beda-beda. Mungkin kamu bisa dalam 5 tahun dapat, mungkin aku 10 tahun nggak dapat nih gitu. Mungkin kamu 3 tahun bisa dapat gitu. You know. Tapi itu justru itu yang bikin kita tuh jadi akan menghargai setiap proses tanpa harus membandingkan dengan yang lain gitu. Nah akhirnya aku ambillah motif tenun yang menggambarkan bunga, kemudian berusaha connect dengan budaya Italinya apa gitu sehingga diambillah satu motif lantai di kota kelahirannya si Smack di Guastalla gitu. Akhirnya ada satu yang tile yang satu pattern yang seru gitu, terus akhirnya yaudah deh kita coba adaptif, dari situ diadaptasi, kemudian kita coba masukin motif-motif tenun di situ sampai akhirnya jadilah gitu. Kalau dari gue bisa semedi setahun baru dapat artinya. Ini dalam banget, dalam tapi bener banget. Soalnya bener ya. Maksudnya soal instan kan bro. Iya, kayaknya semua serba instan gitu. Tapi ya kayak gitu sih, maksudnya justru disitulah serunya ya kayaknya. Iya, berarti memang setiap kali itu ada ininya ya, ada apa? Ada ceritanya. Ada ceritanya ya. Iya dong. Filosofi. Iya, ada filosofinya ya, setiap Kan kali ya. Sekarang itu kita mau jualan produk, tapi kalau nggak ada storytellingnya, orang kan nggak susah inget ya. Bener. Iya kan? Kayak misalnya ada watches atau apa, misalnya yang ini special limited edition, kenapa sih bisa jadi segitu? Sehingga orang pas ngelihat bener juga ya gitu. juga ya. Jadi mereka nggak cuma beli produknya aja, tapi mereka juga beli story-nya juga gitu. Beli ceritanya. Yes. Begitu John. Tapi gue penasaran itu Mas Didit lebih ke, kan ini kan filosofi udah dalam banget. Tapi apa yang bakal Mas Didit mau lakuin untuk fashion Indonesia? Gebrakan apa? What's your end goal? Oke, pengennya sih selalu bisa kasih warna baru ya di dunia fashion Indonesia, mengangkat kain-kain yang belum diangkat oleh yang lain gitu, kasih warna baru. Terus kayak kalian di sini tiba-tiba semua pakai ikat Indonesia. Gitu kan. Jadi pengennya sih kayak begini ya, jadi memperkenalkan budaya lah gitu, tapi dengan lebih apa ya, lebih smooth gitu ya. Gitu. Jadi nggak pakai, misalkan banyak banget kan kalau orang pakai batik atau tenun ikat, mau kawinan bro gitu, atau mau ke acara apa gitu kan. Tapi sekarang kita terbiasa misalnya pergi kemana-mana gitu ya udah as a daily wear aja pakai. Daily wear bener. Mau makanya ada Mas Didi juga jual yang emang Ya ready to wear ya, hari-hari, ready to wear ya. bener. Yes. Oke, kita dari tadi ngomongin fashion nih Mas Didit nih. Nah, menurut Mas Didit kan emang orang fashion banget lah. Fashion tuh penting gak sih sehari-hari? Penting banget sih. Penting banget. Kenapa? Penting banget karena gini, kita ini setiap orang pasti akan melihat kita tuh secara visual dulu gitu ya. Secara visual dulu dan first impression. Nah, first impression itu penting banget karena namanya juga first impression ya. Kesan pertama hanya terjadi sekali doang gitu. Jadi kita pun juga harus merepresent atau mempresentasikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nggak harus misalnya, wah gue hari ini ada klien penting nih, gue mau ketemu si ini, gue pakai baju yang rapihan deh gitu. Enggak, kalau buat aku adalah tiap hari is a special day. Every day is a celebration. Kenapa? Kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih semua segala macam. Gila. Even if you have a problem, like aku pernah nulis waktu itu, kalau lo masih dikasih masalah, berarti lo masih hidup gitu. Jadi ya udah, embracing aja gitu. Ya dan jadi setiap hari buat aku adalah perayaan. Jadi mau ketemu orang, mau nggak ketemu orang, harus gaya. Tapi gue ngerasa digampar bro. Gue ngerasa digampar karena biasanya kalau gak ketemu orang segala dan lain, kalau ke kantor balik ke rumah doang, gue pakainya gembel. Iya lagi kalau gue ngaruh banget loh. Jadi zaman dulu baru bikin ikat Indonesia kan kita mulai dari garasi tuh.
dari garasi aja, jadi benar-benar udah memposisikan oke, ini ngantor. Jadi harus rapi dan segala macam karena beda loh. Ketika kita rapi, ketika kita keren itu kayaknya otaknya tuh beda gitu mikirnya kalau buat aku sih ya gitu. Kayaknya lebih pinter gitu. Dalam arti kan lebih cepat, lebih ada ide kreatif gitu karena secara look kita udah ready gitu. Kita udah siap gitu. Bener banget. Jadi kita Main ya kayak itu ya. iya, jadi kita udah disiapin kayak oke gitu buat maju. Makanya misalnya satu hari nih, gue pakai baju apa ya gitu. Kayaknya udah asik aja seru. Mau pakai ini terus jamnya ini misalnya atau apa gitu. gue jarang Mikir ke sana sih John. Iya, sekarang gue gak bersyukur buat tiap hari. Jadi malah gue pikir kayak tiap hari kalau ke kantor gue gak bersyukur kayak it's not a special day. Hari itu karena gampar gue bro. Bener sih. Kan jadi tahu. Iya. Yang kali lu harus rapi berarti. Iya lagi bener. Tapi kalaupun nggak rapi misalnya asal gaya dan apa ya kayak happy gitu. Jadi nggak ada misalnya keluar, aduh nih kayaknya baju asal-asalan tuh nggak ada. Jadi walaupun cuma kaos sama apa gitu, ya dipikirin aja sih gitu. Iya. Nasi imput. Iya. Yes. Nah, kalau misalkan Mas Didi kan dari tadi kan ngomongin oke, ini fashion, baju dan lain-lain. Nah, jam tangan itu menurut Mas Didi termasuk dalam fashion nggak, aksesoris kah atau gimana? Itu diperlukan atau nggak, Mas Didi? Sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena sebenarnya justru aksesoris itu yang bikin personal your style gitu loh. Oke. Jadi misalnya kita pakai baju yang sama nih, semuanya. Tapi tiba-tiba aksesorisnya atau jamnya beda. Nah itu kan menandakan karakter seseorang. Kalau orangnya suka yang vintage atau yang klasik, gayanya ini. Kalau orangnya suka yang sporty, gayanya ini. Kalau orangnya misalnya suka yang formal, pasti gayanya ini. Jadi itu langsung ngerubah banget. Misalnya sama-sama kita pakai kemeja yang sama. Yes. Tapi misalnya kamu gayanya lebih formal gitu ya. Nanti jamnya apa. Nah terus misalnya aku mau yang agak lebih casual. Mungkin jamnya lebih casual, dalamnya pakai kaos putih, terus luarnya kemejanya dilinting gitu. Itu udah jadi personal style yang berbeda. Dan jam itu karena mungkin kalau untuk untuk aku sih jam itu adalah sesuatu yang selain dia ngasih gaya gitu ya, tapi secara function juga harus bagus gitu ya. Gitu. Oke, sorry, aku tarik Boleh. Aku tarik balik dulu nih Mas Didit. Mood Mas Didit. What makes a good kayak nih orang fashionnya bagus nih. Itu bener banget lagi. Itu. We have to dari pandangan Mas Didit, wah ini orang fashionnya lumayan sih ini orang gitu. Fashionnya lumayan ketika gayanya dia sama karakternya sama. Gila, itu bener banget. Jadi kadang ada orang yang dipaksain, misalnya ada orang yang sebenarnya dia formal tapi karena teman-temannya ini lagi suka pakai kaos yang oversize dan segala macam dia ikut-ikutan, tapi sebenarnya gaya lu nggak gitu bro gitu. Gaya lu nggak gitu. Jadi ya udah it's okay. Lu pakai shirt yang kayak gimana juga oke gitu loh gitu. Jadi kita juga harus ngenalin kita tuh sebenarnya karakter pribadinya gimana sih gitu. Jangan pakai sesuatu yang nggak nyaman. Mungkin lagi ngetren tapi kalau nggak nyaman dan bikin kayaknya aneh lu pakai gini gitu. Jadi nggak apa-apa lagi gitu. Jadi dibalikin lagi aja karena setiap orang akan terlihat keren kalau dia bisa pakai baju sesuai dengan karakternya dia dan gak dipaksain gitu loh. Yes, berarti memang fashion per orang tuh pasti beda-beda gitu ya. Beda-beda ya. Oh misalkan Mas Didit lihat aku nih. Aku cocoknya gitu. Kalau kamu kayaknya lebih ke casual ya. Casual gitu. Terus nah tapi kan karena kalian nih di bidang istilahnya adalah sebenarnya kan jam itu kan adalah fashion items. Tapi karena kalian di bidang fashion, jadi memang harus gaya mau nggak mau. Kenapa? Karena kayak aku misalnya, Dit gue pengen deh beli baju yang lu pakai gitu. Karena orang akan beli yang kita pakai. Atau misalnya gini, misalnya lagi ada produk baru, yaudah deh gue pakein atau apa gitu. Nanti orang akan, oh iya ya ternyata keren banget ya gayanya begini tapi style-nya diginiin gitu. Jadi kita pun, karena kalian juga di bidang fashion, mau nggak mau, it's a part of your work gitu. Jadi kalau ditanya misalnya ada yang bilang, wah
lu habis ketemu Didit jadi seneng belanja. Oh, we're not shopping, we're investing. Investing. Jadi bukan desainer doang sekarang, masih dia marketer juga dia. Iya. Aduh, Udah gila. kelihatan, Jon. Aduh, licin banget kata-katanya sekarang. Udah kelihatan, Jon. Gitu. Jadi ya buat aku sih gitu ya. Jadi we have to start invest di diri kita sendiri, karena nanti kalau diri kita happy, kita bisa kasih yang terbaik. Kita tuh kan sering banget kan disuruh mikirin orang lain dulu, iya nggak? Oke. Nanya selera orang lain, wah kalau si ini sukanya ini, si ini suka ini. Kalau lu suka apa? Gue sukanya apa ya gitu. Iya, benar. Kadang kita selalu nanya gitu ke diri kita gitu kan, karena nggak terbiasa untuk mengutamakan diri sendiri dulu gitu. Jadi mulai beberapa tahun ini aku coba prioritize myself ya gitu. Jadinya justru banyak banget sih pintu-pintu yang kebuka gitu, opportunity, pintu berkat, pintu apapun gitu. Jadi belajar filosofi hidup loh dia. Iya. Dalam banget, Jon. Oke. Iya, gitu sih. Oke. Nice. Itu sih memang jujur gue nggak pernah mikir sampai sana sih. Cuma kita Tapi masuk akal. Tapi masuk akal. Iya. Gila, masuk Ben. akal. Cuman iya. Gue fakta otak gue ini. Jujur. Oke, Iya. oke Mas Didit. Boleh tahu Mas Didit. Boleh tahu nggak nih, ada jam apa aja sih yang kira-kira Mas Didit suka nih? Mas Didit lagi pakai jam apa? Kalau sekarang ini lagi pakai Cellini. Ini ya, vintage dia ya. Iya. 6622 tahun 90. Tahun 90. Gitu. Nah, ya emang kalau jujur dari emang gue nggak kaget. Gak kaget. Yes, nggak kaget karena memang tadi kita juga bawain beberapa lah. Nanti kita spill nanti. Emang ya saya udah kira-kira lah kira-kira oke nih Mas. Kayak gimana ya? Sukanya Soalnya kan juga udah sempet nanya-nanya kan? Iya. Ketahuan lagi berarti kita bukan expertnya bro. Iya, ketahuan lagi. Aduh. Kan kita kan bawa ada beberapa yang lain. Enggak sesuai script nih. Aduh. Ada historinya nggak Mas Didit? Kenapa Mas History? Didit? Yes. Kenapa Mas Didit itu bener banget. membeli apa nih? Filosofinya apa nih? Oke. Kenapa Mas Didit beli Rolex ini? Beli Rolex yang ini karena mengingatkan sama almarhum kakek gitu. Jadi almarhum kakek itu memang hobinya itu ngumpulin jam tangan Rolex gitu, dan waktu itu dia itu beli jam tangan setiap kali ada celebration. Apakah dia waktu itu naik posisi kerjaannya atau waktu itu ada milestone yang misalnya ada kelahiran. Even pas waktu itu pas aku lahir dia beli jam gitu loh untuk celebrate itu gitu, jadi penanda gitu. Sebagai pengingat ya. berarti? Sebagai pengingat. Dan ini apakah kakek punya? Enggak, kalau yang ini aku dapat vintage waktu itu, tapi waktu itu kakek sempat bilang bahwa dia memang suka banget Cellini. Dan sekarang kan Rolex sudah nggak ngeluarin Cellini, tapi mereka punya 1908 gitu. Yes. Emang jujur agak jarang sih ya di market, kalau gue lihat agak jarang Rolex seperti itu. Waktu itu beli di Indonesia atau di mana? Iya, di Indonesia sih dapat waktu itu gitu. Dan orangnya lagi ini butuh juga. Jadi ya udah, akhirnya dapat ya. Karena kan kalau nyari barang vintage itu jodoh-jodohan ya. Benar, Gitu. benar. Once you get it, ya udah sikat sih. Yes. Gitu. Apalagi yang jarang-jarang kayak begini ya, item-item jarang begini. Oke, ada yang lain lagi nggak satu? Oh oke, ada sih. Nah ini sih bawa yang beberapa. favorit, yang favorit mungkin. Nah ini kalau misalnya lagi ke luar kota, misalnya ke daerah segala macam gitu, biasanya aku pakai yang ini nih, Rolex Explorer ini. Rolex Explorer ini ya. Nah iya sih, ini Mas Didit banget. Itu klasik aja sih gitu. Jadi Simple dia. walaupun orang ada yang preference-nya ke Daytona atau preference-nya ke yang mana gitu, tapi yang itu apa ya, very klasik gitu loh. Dan waktu itu pas lagi ngelihat, nggak tahu deh kok langsung jatuh cinta aja sama yang itu ya. Yes, ini kayak sehari-hari soalnya dia cocok kan. Sehari-hari dan emang mungkin dengan color apapun dia Masuk dia. Masuk karena kan memang dia base-nya hitam, Betul. steel dan lain-lain. Iya. Itu ini sih. Nah terus kalau misalnya lagi mau tampilan yang sporty, biasanya pakai yang si Bulgari ini gitu. Ini juga udah lama sih, udah 15 tahun. Hah? Juga suka yang sporty berarti ya? Ada juga sih gitu. Ada juga karena Tergantung ini occasion ya. karena ini keren ya. Maksudnya sampai mereka kan kemarin bikin re-editionnya lagi kan gitu. Karena keren secara look tuh ikonik ya. Yes. Gitu. Emang Iconic. beda lah. Orang pasti dari jauh pun
bukan yang ngira-ngira. Waduh, ini apa nih? Ini apa nih? Ya udah tahu kan. Langsung tahu. Udah dia. tahu. Heeh. Nah terus sekarang lagi suka yang emas juga sih gitu. Jadi ini ada Longines yang Grand Classic ya gitu. Yes. Karena apa ya kalau dilihat tuh kayak museum pieces gitu loh, keren banget gitu. Yes. Dan kalau kata orang kalau kuning itu kan ada diamondnya juga itu abundance buat wealth Iya. gitu. Oh iya lo Diamond juga. Tapi menurut gue dari 4 ini yang bener-bener kayak Mas Didit banget auranya itu Selini. Yes, benar ini. Goldnya tapi strapnya itu jadi nggak gold juga. Enggak, soalnya pas sama Pas bajunya. Oh iya, mungkin gara-gara bajunya. Udah dipikirin. Iya, ini oh iya bener. Bener. Apa Iya. dari konsep Jon? Gue lupa bro. Iya bener. Iya. Oke, Bagus, siap. bagus. Berarti memang yang paling Ini yang paling sering, ini high paling rotation. sering Ini yang high rotation. Kalau ada yang jam-jam simpenan ada juga sih gitu, yang keluar saat-saat tertentu aja gitu. Saat-saat tertentu ada juga sih itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin jam Mas Didit ya, itu kan kita ngarahnya ke lebih dalam. Lebih dalam. Masih suka ngomonginnya yang dalam. Kita berhubungan sama waktu. Oke. Menurut Mas Didit nih, seberapa penting waktu? Aduh, naik. Oke. Kalau aku bilang penting banget. Penting banget. Kenapa? Karena banyak dari kita ketika lagi kerja dan segala macam, kita selalu bilang, aduh, gua nggak ada waktu gitu. Ya. Buat apa lu kerja, men? Cari duit banyak-banyak, tapi lu nggak bisa nikmatin gitu loh. Karena yang lo nikmatin itu kan ada di sana. Sempat juga Ada gampar lagi. lo ngejar apa sih gitu misalnya. Nah terus misalnya gini, sesuatu yang paling berharga yang bisa kita berikan sama seseorang adalah waktu. Iya. Kita lagi ngobrol, I miss you nih gitu. Terus ngobrol berdua misalnya lagi makan dinner. Kangen dong, tadi katanya kan miss you. Pas ketemu ngobrol, tapi nggak lepas dari HP dianya gitu misalnya. Lah gimana gitu, maksudnya apa yang bisa diberikan gitu loh. Maksudnya kan justru disitulah gitu loh. Nggak butuh pergi ke fancy dining atau tempat yang susah banget ngedapetinnya. Makan biasa aja di tempat yang biasa. Kalau kita ngasih waktu kita buat dia tanpa kita ngelihat HP dan segala macam, gua buat lo buat gua, kita ngobrol, let's talk gitu. Itu berharga banget. Jadi time is everything. Oke, tapi kita lebih todong lagi Mas Didit. Oke. Udah sekarang langsung. Langsung. Oke. Nominalkan dong Mas Didit. Rupiahkan berapa? 1 jam. 1 jam Mas Didit Maulana. 1 miliar. 1 miliar. Gila. Bentar lagi. Iya. Kita coba dong. Kita utang 2M berarti ya. 2M belinya cuma 1 jutaan. Masih utang banyak berarti. Aduh, salah pertanyaan berarti. Ini next ganti deh, jangan pertanyaan deh. Salah pertanyaan. Ini bumerang bro. Iya. Jadi 1 miliar. Jadi berharga banget. Jadi kalau mau ditiketin, lo bayar 1M, lo baru bisa ketemu gue gitu. Tapi gue akan memberikan waktu gue gratis kalau lo seberharga itu buat gue. Kita dinaikin lagi. Ini gimana bro? Aduh, kalah semua ini kita nih. Kalah semua ini. Aduh. Oke, sekarang kita coba kita tadi bawain beberapa, mungkin tadi Mas Didit udah lihat dikit lah ya. Udah hampir mau beli bro. Bukan lihat doang. Kerjaan bro. Oke, ini jadi kita bawain beberapa koleksi kita yang memang kemarin aku juga udah semedi dulu tuh. Semedi dulu tuh, maksudnya Semedi sambil lihat DM gue. Gimana nih kira-kira? lihat. Aduh, oke. Ya, oke. Nah, jadi kita bawain di sini. Kita bawain 6 desain yang emang kira-kira menurutku tuh ya masih bisa cocok lah ke Mas Didit. Nah, kalau misalkan nih Mas Didit lihat dari Nemi, sebelum itu, menurut lo yang mana John? Nah, Menurut lo yang
Mas Didit bakal pilih yang mana dari 6 ini? Aduh. Masalahnya tadi Mas Didit udah mau beli yang AP. Jadi kayak mau gimmick juga nggak bisa. Mau gimmick udah nyoba, udah nyoba ini. Berarti AP-nya kita tarik. Nah, kita yang kedua yang mana? Kalau udah begitu bro. Menurut gua sih Coba kira-kira. Mas Didit yang ini lagi. Ya oke, ini. Yang ini lagi. Ya oke. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini pilihan gua guys. Lu berat bro. Nah, awal tuh sebenarnya gue mau milih tuh yang ini sebenarnya. Cuman kalau gue lihat Mas Didit sekarang udah pakai Rolex Series ini sebenarnya udah mirip desainnya. Jadi mungkin agak mirip. Jadi kayaknya udah nggak necessary lagi untuk desain yang mirip-mirip kayak gini. Iya, masuk akal. Kalau tadi steel udah ada, all gold udah ada. Mungkin lebih ke two tone ya. Kalau aku sih lebih ke ini. Oke. Ya, aku lebih ke ini lah. Aku lebih ke ini. Jujur ya menurut gue itu paling jauh. Menurut lu paling jauh. Itu paling jauh menurut gue. Sabar, Jon. Sabar. Soalnya ketawanya penuh asa. Sabar, Jon. Sabar. Menurut gue yang ini karena tadi kan yang Longines-nya udah all gold dan udah diamond kan. Jadi lebih ke pembeda aja sih. Kalau mau yang non diamond dan ini kan dia two tone bukan all gold kan dia kan di situ. Oke, ini jadi pilihan gue ya. Ini pilihan gue. Ini pilihan Jonas yang ini Cartier. Oke, jadi menurut Mas Didit nih, Mas Didit dari 6 ini nggak apa-apa kita include. Oke. Dari 6 ini sukanya yang paling suka yang mana? Oke, sebenarnya kan karena tadi sebenarnya udah curang ya karena tadi udah cobain. Jadi sebenarnya karena belum punya AP jadi tertarik juga sih untuk ini ya karena ya AP statement lah gitu. Yes. Statement banget. Dan ini kan yang special edition ya. Kasparov dia, chess player dia. Chess player, iya gitu. Ya, jadi ini Mas sih Didit, ini mungkin pilihan pertama. ini pilihan pertama. Ini Oke, pilihan pertama. Tapi kita kan Iya, tahu kan yang pilihan pertama yang Jadi mana. tahu. Yang kedua yang mana Mas Didit? Ini Yang kedua, mungkin biar kita Salah satu dari tebakan kalian. Oke. Nah, jadi tahu nih yang menang siapa? Sekarang gue yang geter. Langsung pilih Mas Didit tahu. Terus gue diem aja. Oh, gue yang geter. Mana Mas Didit? Oke, kalau yang ini tadi udah sempat cobain, tapi ternyata size-nya kekecilan banget gitu. Oke. Iya. Tapi secara look sih suka banget karena dapetin yang ini tuh jarang ya. Dapetin yang Cartier-nya ini jarang banget nih. Betul. Yang ini. Dia tipe formal soalnya. Jadi di dalamnya dia ada kayak garis emasnya lagi. Itu tipe formal dia. Keren banget ya. Tapi memang ya ini sih. Aduh. Baca saya. Akurat, Bro. Pertanyaannya kenapa lu pilih ini? Kenapa lu gak pilih yang ini? Kan ini two tone juga. Ya, kenapa? Lu kenapa? Ini kan Coba. lu yang tebak soalnya. Menurut gue ya, karena kalau ini dia computerized dalamnya, jadi agak rame. Betul. Gila ya? Ya gue cut lu deh. Tapi itu juga adalah bagaimana kalian bisa ada seni membaca. Jadi seni membaca kalau kita kan pedagang ya gitu ya. Jadi kita harus punya sense ketika untuk membaca atau punya intuisi membaca karakter orang gitu. Nah, itu yang membuat orang tuh nanti merasa istimewa gitu. Oh iya. Tapi bener ya, aku akurat ya Mas Didit ya? Akurat. Akurat banget, gila gak? Aduh, ini fiksinya nyombongnya sampai setahun depan. Sering nanyanya ini tuh ya. Oh, lu ada bocoran. Enggak lihat lu. Oh, pantesan enggak jadi. Enggak jadi gua. Gua jadi kalah sama lu, Bro. Dua ton juga ada sih di rumah, ada Cartier yang 100 juga gitu. Cuman kalau ini tuh something ya, dan ini reminds me of my late grandfather sih. Kakekku juga punya kayak begini dulu gitu. Yes, karena memang dia desain Rolex tuh lumayan timeless dia. Jadi mau dari tahun berapa sampai tahun sekarang desainnya mirip-mirip. Mirip-mirip, sama-sama gitu. Desainnya mirip-mirip. Dan kalau buat aku ya, maksudnya kalau lo suka, lo beli. Yes. Gitu. Kenapa? Karena yang tadi kita ngasih orang hadiah terbaik.
Tapi buat diri kita tuh kadang yaudah deh nanti aja gitu. Iya lagi. Kenapa nanti aja? Lu suka, lu beli gitu. Iya, Kenapa? Karena every time you see your watch, ini lu ngelihat wah gila nih kemenangan gue. This is your winning trophy. Bener. Gitu loh. Ini your winning trophy itu gue tambahin 1 poin tuh buat kalau jualan. Tapi bener, karena kalau misalnya aku punya satu jam yang pakainya awet-awet banget, tapi ketika lagi pakai itu kita ngelihat kayak wah gila ya. Emang maksudnya appreciation untuk diri sendiri gitu. Dan setiap kali ngelihat jam tuh nggak cuman jam berapa sih gitu, tapi yang keren juga gitu. Walaupun kita nggak mau ketemu siapa nggak. Jadi pakai jam nggak cuman buat istilahnya apa ya? Aku beli sesuatu atau pakai sesuatu nggak buat impress people sih, tapi buat impress myself. Self satisfaction. Oke. Ya, Mas Didit tipe kalau dari kita ngobrol ya, tipe yang memang selalu ada meaning ya di belakang. Iya dong. Dan baliknya konten tuh yang selalu. Iya dong. Kalau enggak, lo akan sama dengan orang lain gitu. Yes. Beli sesuatu karena tren, beli sesuatu karena si ini udah punya, gue beli juga gitu. Enggak. Justru kalau aku orang lagi pada beli apa, males Beli yang lain. beli yang lain gitu. Misalnya, udah mahal-mahal, seragam, gue beli yang lain dah gitu. Jadi Yes. it's okay gitu karena pada akhirnya orang akan melihat secara keseluruhan ya gitu. Yes. Tapi kalau meeting penting lagi punya jam bagus. Itu marketing lagi berarti ya. Iya kan? Itu lagi meeting gitu kan. Iya. Kalau misalnya nih ya, misalnya nanti ada orang datang ke sini, terus mau bikin baju misalnya. Nah, terus ini geser ke bawah ya. Gimana sih? Ini geser ke bawah gitu kan bukannya ya? Nih misalnya. Terus oke, kita udah ngegambar. Terus taruh di sini, terus kita pakai ini. Tek. Kan orang langsung, udah tahu kan gitu ya. Oke deh, dia jamnya gue percaya deh gitu, pasti selalu bagus gitu kan. Jam terbangnya panjang nih. Judulnya udah panjang. Judulnya udah panjang. Oke nih gitu. Atau malah punya jam yang sama misalnya gitu kan. Jadi dari situ justru bisa jadi ngobrolan gitu. Gitu. Misalnya diundang ke makan malam. Terus kan krik-krik bingung ya ngomong apa ya gitu misalnya. Suka main catur gak? Gitu. Itu bener, itu ngerti Iya banget. sih suka, kenapa? Iya. Nah, mau tahu nggak ini tuh ceritanya? Nah, bisa langsung kita mulai cerita gitu loh. Jadi ya investment kan? Yes. Gitu. Investmentnya dari banyak faktor berarti. Iya dong. Sektor dia ya. Tapi Mas Didit bakal kayak your late grandfather gak yang bakal pass down to your kids semua the watches? Nah, ceritanya jadi ketika dia meninggal itu rumah kan this is a very sad story sih sebenarnya. Jadi ketika dia meninggal itu rumah kakek itu kebuka banget kan, terbuka lebar. Even tiba-tiba pas kita ngecek ke kamarnya, lemarinya kebuka. All the watches were gone. Semuanya itu hilang. Hilang saat itu gitu. Jadi aduh sedih banget ya, bener-bener yang ya padahal udah bilang ada beberapa ini nanti kamu gitu kan buat dibagi-bagi gitu kan gitu. Jadi why not sekarang ya udah deh I will start my own tradition then I will pass it nanti. Pass it. Oh, lu tinggalin pass it down. Iya dong gitu kan. Dan kalau untuk jam tangan kan nggak kayak kita beli kaos ya, bisa tiap hari beli kan. Jadi benar-benar harus beli yang kita suka gitu loh. Yes, karena nggak tiap hari belinya. Iya. Beli yang lo suka, beli yang emang kira-kira setiap kali ngelihat jadi happy gitu. Karena untuk sekarang aja kita sendiri bisa happy itu aja udah it's a big investment loh. It's not easy. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita ngelihat jam tiba-tiba keren nih. Happy gitu kan? Iya. Nah itu. Jadi buat aku gitu. Beli jam nggak mikir, gue suka gue beli. Gue suka gue beli karena setiap kali ngelihat tuh jatuh cinta terus gitu loh. Jadi kalau udah lagi happy kan kerja juga enak ya kan? Iya benar. Gitu. Flownya enak. Energinya bagus, klien datang, semua happy ya kan? Yes. Gitu ceritanya. Oke. Waduh.
Terus gue pakai lagi. Ya, Oke, Jack. tadi aku sama pertanyaan beberapa terakhir nih Mas Didit. Oke. Tadi kan sempat ngomong ketemu orang penting. Aku kan juga sempat browsing ya, maksudnya siapa ya sih yang pernah pakai, yang pernah beli kebayanya Mas Didit dan lain-lain gitu kan. Nah, boleh nggak kasih tahu dong Mas Didit kayak siapa ya sih yang udah pernah klien Mas Didit tuh yang gede-gede itu siapa tuh? Waduh, gede-gede. Yang beli kebaya tuh di Mas Didit. Pernah ngerjain sih kebaya buat kebaya perkawinan BCL kemarin sama suaminya. Terus ada beberapa kemarin juga acara-acara spesial, Isyana Saraswati juga pernah bikin sama kita. Terus Kiki Saputri, siapa lagi, banyak sekali sih, Mika Tambayong, kemudian banyak sekali Andin gitu ya, selebritis yang menikah mempercayakan ke kita gitu. Tetapi di lain itu semua, untuk aku semua klien itu penting gitu. Jadi ketika mereka mempercayakan kita untuk mendesain baju untuk hari spesial loh, bukan ulang tahun, bukan Sweet 17, bukan ulang tahun keberapa, tapi hari pernikahan gitu. Ini menjadi satu hal yang sangat sakral ya gitu, bener-bener gitu loh. Jadi justru disitulah kita bener-bener merasa diapresiasi, dihargain gitu ya, dan itu yang membuat kita jadi semakin seneng berkarya ya gitu. Dan buat aku sekarang adalah ketemu sama orang yang mau bikin satu baju, atau ketemu sama orang yang mau bikin 10 baju, atau mau ketemu sama orang yang cuman mau nanya-nanya dulu, semuanya penting gitu. Mau lu title-nya big artist, mau yang punya jutaan follower, mau yang punya sedikit follower, mau yang title-nya pejabat, mau yang non pejabat dan segala macam, semua orang adalah penting ketika mereka mau allocate waktunya buat kita gitu. Karena at the end of the day semuanya cuma profession bro gitu. Jadi menteri profession, jadi presiden profession, artis pun profession. Kita di sini cuma menjalani our function untuk bekerja aja gitu. Tapi di balik itu kan, even minister atau presiden mereka juga manusia gitu loh. Jadi you know like we try to touch base-nya adalah bagaimana make a human to human connection aja. Dan itu yang justru lebih long lasting dibanding hubungan yang lebih transaksional dengan oh yaudah pernah beli di gua sekali itu. Kalau di situ itu yang membuat jadi berbeda. Yes, very nice input ya. Iya. Very nice. Ini. Lemas. Gue dari mau ngomong tentang fashion ini gambar hidup ya dia. Oke. Thank you Mas Didit Sama-sama. udah luangin waktu yang Sama-sama. yang ya sangat berharga. Thank you juga, lah, udah ya. Langsung thank you juga. Semoga ya Mas Didit bisa ingat perbincangan inilah. Iya dong, pasti. Yes. Thank you guys for watching. See you on the next video.